Sektor perbankan telah mendapatkan guyuran stimulus fiskal dan moneter. Namun dengan hantaman virus corona yang begitu keras, stimulus yang digelontorkan dirasa belum cukup untuk mengoptimalkan kinerja di tengah kondisi ekonomi yang tidak normal karena pandemi corona. Oleh karena itu akan kami ulas untuk Anda dalam perbankan masih butuh peluru stimulus. Kita lihat di slide yang pertama. Hingga 22 Juli 2020, Himpunan Bank-Bank Milik Negara atau Himbara telah menyalurkan kredit yang cukup masif sebesar 43,5 triliun rupiah kepada lebih dari 500 ribu debitur, yaitu 518.797 debitur. Ini setelah mendapatkan penempatan dana dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebesar 30 triliun rupiah pada 25 Juni lalu. Artinya penyaluran kredit ini telah terrealisasi hingga 145% dari total dana yang ditempatkan pemerintah. Kita lihat secara rinci, ini Bank Rakyat Indonesia atau BRI telah menyalurkan kredit 2 kali lipat, yaitu 21,2 triliun rupiah dari 10 triliun rupiah dari dana yang ditempatkan oleh pemerintah. Kemudian ada Bank Mandiri ini yang telah merealisasikan 14,9 triliun rupiah dari 10 triliun rupiah yang ditempatkan pemerintah. Kemudian BNI ini mendapatkan suntikan dari pemerintah sebanyak 5 triliun rupiah dan telah menyalurkan 6 triliun rupiah. Dan juga ada Bank BTN yang telah ditempatkan dana 5 triliun rupiah dan sudah menyalurkan kredit hingga 3 triliun rupiah. Nah, melihat realisasi yang ada sekarang ini, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo optimistis bahwa Himbara ini bisa mendapatkan target dengan ekspansi kredit hingga 90 triliun rupiah. Kalaupun tercapai ini, Himbara berharap ada dana tambahan penempatan lagi dari pemerintah, sehingga ini bisa memiliki peluru untuk semakin agresif dalam menyalurkan kredit baru dengan harapan membantu pemulihan ekonomi di kuartal ketiga, dan juga ini bisa memberikan suntikan cash flow kepada pelaku usaha, sehingga saat pelaku usaha ini ingin kembali melakukan usahanya pasca pelonggaran PSBB, mereka bisa memiliki akses pada modal kerja baru. Kita lihat di slide selanjutnya. Jadi setelah melakukan penempatan dana pada Himbara, pemerintah akan melakukan penempatan dana hingga 11,5 triliun rupiah kepada 7 bank pembangunan daerah dari 20 triliun rupiah yang disiapkan pemerintah untuk BPD. Nah, sejauh ini sudah ada 5 BPD yang telah mendapatkan pendanaan dengan jumlah yang bervariasi. Kita lihat diantaranya ada Bank Jawa Barat 2,5 triliun rupiah, ada Bank DKI 2 triliun rupiah, kemudian ada Bank Jawa Tengah 2 triliun rupiah, Bank Jawa Timur 2 triliun rupiah, dan ada juga Bank Sulawesi Utara Gorontalo 1 triliun rupiah. Nah, sementara ini ada 2 BPD lainnya yang masih dalam tahap kajian, yaitu BPD Bali dan juga BPD Yogyakarta yang nanti masih dikaji, dan juga rencananya pemerintah akan menempatkan dananya kepada 2 BPD ini sebesar 1 triliun rupiah. Nah, dengan 11,5 triliun rupiah yang akan diparkirkan kepada 7 bank daerah ini, maka masih ada 8,5 triliun rupiah lainnya yang siap ditempatkan di bank daerah lainnya. Di slide selanjutnya kita lihat lagi. Ya, dan kita lihat hingga saat ini, hingga kuartal 2 2020, total kredit yang direstrukturisasi mencapai 441 triliun rupiah dari 3,7 juta debitur. Bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Pemerintah atau Himbara telah merestrukturisasi kredit besar-besaran untuk segmen usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dan korporasi sebagai implementasi stimulus perekonomian akibat dampak penyebaran COVID-19. Nah, restrukturisasi yang diberikan ini diantaranya dalam bentuk penundaan pembayaran pokok, pembayaran bunga, hingga penurunan bunga yang diberikan oleh perbankan. Himbara mengklaim ini skala yang dilakukan sangat masif dan dirasakan masyarakat. Misalkan saja ini ada Bank Rakyat Indonesia yang memang fokus menangani segmen mikro dan ultra mikro. Dengan restrukturisasi ini, pengusaha yang bisnis terdampak pandemi COVID-19 bisa mendapatkan kelonggaran pada arus kasnya. Kemudian ada juga jaminan kredit ini untuk meningkatkan pemulihan ekonomi nasional. Perbankan ini diharapkan tidak ragu untuk memberikan kredit kepada debitur, terutama kepada pelaku UMKM yang penyaluran kreditnya ini bisa mencapai 10 miliar rupiah. Pasalnya saat ini pemerintah telah menjamin penyaluran kredit yang telah disalurkan melalui 2 perusahaan penjaminan, yaitu Jamkrindo dan Askrindo, sehingga perbankan tidak perlu khawatir dengan adanya potensi kredit macet atau NPL.
Kemudian ada juga pemberian insentif bunga. Ini dilakukan melalui Pegadaian, BRI, Permodalan Nasional Madani atau PMN. Ini untuk membantu meringankan beban kredit kepada mikro retail, yaitu dengan program Mekar yang merupakan program membina ekonomi keluarga sejahtera, dan ada juga program pembiayaan ultramikro atau UMI. Nah, penyaluran kredit perbankan terutama di saat pandemi ini tentu saja penting agar masyarakat bisa survive selama pandemi dan membangkitkan kembali perekonomian. Penyaluran kredit ini kan dapat meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Jadi dengan kredit yang disalurkan dalam bentuk investasi maupun modal kerja, ini akan dapat mendorong pengembangan usaha dan juga memperluas usaha yang berdampak pada peningkatan kebutuhan kerja yang pada akhirnya ini juga bisa mengurangi pengangguran. Selain itu juga dapat meningkatkan konsumsi terhadap barang dan jasa yang berujung pada pemulihan PDB.